Hi, welcome back to my YouTube channel. Today is Sunday, so we have nothing to do. We drive around and then we stop by the lake. So it's not too far from home because the weather is really hot. So we find one place that can keep us cool. So the breeze is nice and the view is nice, which is we see the park, got people camping, and then they play with the jet ski, and we just sitting down here watching around people pulling the boat and they're going to fishing. So hari ini bawa mama jalan-jalan cari tempat yang dingin-dingin, karena di Amerika kalau musim panas lebih panas dari di Indonesia. Kalau musim dingin sangat amat lebih dingin dari Indonesia. So sekarang musim panas, jadi kita cari tempat yang adem ayem, yang duduk-duduk, ada angin sepoi-sepoi. Jadi kita datang di dekat danau, jalan-jalan, lihat orang tarik-tarik, mereka punya karavan, duduk di sini camping, piknik, mandi-mandi, ada yang main jet ski di sana. Itu ada danau di sana, ada orang main jet ski, mandi. Di sebelah sini tuh lihat tuh banyak karavan camping, juga sepanjang jalan orang tarik perahu mereka untuk mau mancing. So it make me think I want to talk about fishing in United States. So, bagaimana kalau orang mandi dan pancing di sini, apakah bisa? Di sini daerahnya daerah pancing tersendiri dan daerah piknik tersendiri, daerah camping tersendiri. Dan di tempat-tempat seperti ini sudah ada meja-meja dan ada banyak section, ada banyak A, B, C, D, A, B, C, D dan bla bla bla. Jadi tinggal kita pilih section yang mana, mau duduk-duduk atau mau camping, mau piknik dan sebagainya. Tapi kalau pancing itu beda cerita. Nah teman-teman, kita bicara soal pancing memancing di Amerika Serikat ini. Biasanya tidak bersamaan orang piknik lalu orang pancing ya. Kalau di Indonesia enakan piknik sambil pancing, di mana saja kita bisa pancing. Kalau di sini ada tempat-tempat khusus. Di danau ini memang ada, tapi terpisah dari tempat piknik. Kemudian tidak semua orang bisa memancing di Amerika Serikat. Untuk memancing di Amerika Serikat kita perlu surat izin memancing. Jadi kita harus daftar. Kita daftar di situ, kemudian lihat usia kita berapa. Biasanya 18 tahun atau 10 tahun atau saya lupa. Tapi dari situ terus kita dapat surat memancing. Nah, surat izin memancing ini juga ada beberapa macam, a few kinds of the license for fishing license. Itu ada yang pancing biasa, yang bisa pancing-pancing biasa. Ya kalau piknik mau mancing-mancing dengan keluarga bisa. Kemudian ada juga yang komersial, jadi untuk perdagangan ya, pancing ikan untuk jualan kayak gitu. Jadi tidak semua surat untuk pancing-pancing itu bisa dipakai untuk jual. Kalau kita kedapatan pancing-pancing ikan untuk jualan itu dengan license yang bukan untuk komersial, itu kita bisa didenda, dikenakan denda, atau bisa dituntut di pengadilan, bisa dipenjara. So itu the different kind of fishing license di sini. Kemudian juga di tempat-tempat setelah dikasih license itu ada aturan-aturannya juga. Jadi berapa ekor ikan yang boleh kita tangkap dengan license yang biasa dan berapa banyak ikan yang kita bisa tangkap untuk komersial. Jadi itu jumlahnya itu juga ada aturannya. Kemudian jenis-jenis ikan
ikan apa saja yang bisa kita pancing untuk komersial, dan ikan apa saja yang kita pancing buat konsumsi sendiri. Nah, kalau itu tidak terlalu ada perbedaan ya teman-teman. Misalnya kita di sini ada ikan salmon. Nah, kalau ikan salmon itu kita bisa makan, tapi juga bisa untuk dipakai untuk komersial. Karena di mana-mana di sini di Amerika ini tidak ada fresh tuna, itu jarang ya. Fresh, kalau kita tuh beruntung teman-teman tinggal di Indonesia. Karena apa? Ikan itu benar-benar dari air laut, masih segar. Kalau di sini tuna itu kebanyakan can, sudah di dalam kaleng. Jadi kita tuh jarang untuk bisa makan fresh tuna. Waduh, itu kita harus bawa mobil jauh, dan itu pun sudah tidak sesegar yang biasanya kita dapat di Indonesia. Dan kalau mau bilang bahwa ikan tuna ini di sini, tuna di sini itu harganya lebih mahal dari ikan-ikan yang biasanya. Bukan termahal, tapi lebih mahal. Kemudian susah didapatkan ikan-ikan tuna segar. Kebanyakan kalau saya mau makan ikan tuna, kepengen makan itu harus ke tempat perayaan orang Indonesia. Misalnya ada pasar besar makanan, ada festival Indonesian food atau Asian food. Nah, di situ itu mereka sudah masak, misalnya ikan pindang, tuna goreng, sambal lalap itu ada. Tapi kalau mau beli tuna yang segar itu mereka ada kadang-kadang di supermarket Asia, tapi itu sudah tidak sesegar itu, sudah beku. Tapi itu steak tuna. Biasanya saya lihat itu steak tuna ya. Saya tidak tahu kalau ada jenis lain. Tapi itu juga satu steak itu, waduh, cuman 1-2 potong itu bisa sampai $40, $50. Kalau diuangkan ke rupiah itu sekitar 700-an, 800-an ribu ya. Itu cuman yang kecil-kecil. Jadi biasanya saya kalau kepengen makan tuna, tunggu saja sampai ada festival makanan Indonesia. Saya tidak tahu orang-orang Indonesia itu cukup pintar ya untuk mendapatkan hal-hal yang begitu. Dan saya tidak bertanya juga karena waduh, itu ribet. Jadi mereka dapat tuna-tuna itu, dan itu sudah ada nasi kuning, nasi uduk, nasi putih biasa, tapi mereka ada tuna. Kalau mau beli tuna, ada tuna. Nah, kalau mau pesan abon tuna itu ada di WhatsApp orang Indonesia, Indonesian Community WhatsApp itu ada di Texas, di mana-mana itu ada. Pokoknya kalau ada orang Indonesia mau makan, kalau masuk community orang Indonesia di grup-grup Facebook atau WhatsApp itu bisa dipesan online. Nah, itu mengenai jenis-jenis ikan di sini. Jadi di sini kebanyakan kita kalau mau dapat ikan segar, kita datang ke danau ini. Danau-danau seperti ini, bukan cuma danau ini, ada danau di mana-mana, dan kita pancing, tapi harus ada license, harus sudah cukup usia, dan juga kemudian itu tidak ada ikan air laut di sini. Kita hanya ada ikan lele, kemudian ikan salmon. Kan ikan salmon bisa di 2 tempat ya. Mereka ke laut, kemudian ke fresh water, juga ke air tawar. Kemudian berat ikan. Nah ini nih teman-teman. Ini yang saya akui di sini yang seperti itu. Berat ikan itu kalau masih kecil tidak boleh diambil, sekalipun kita sudah pancing ya. Tapi kalau ikannya masih kecil, misalnya masih baby, harus dilepas kembali. Jadi mereka itu tahu. Nah, kalau kedapatan kita, karena apa? Budidaya, biarkan mereka berkembang biak sampai besar, bertelur, baru kita boleh pancing. Usahakan ikannya itu jangan diambil yang baby. Kemudian ikan besar juga kalau yang masih baby, kalau kita kan misalnya kita bikin ternak lele kan, lele berapa minggu ya Mak dipanen? Lele berapa minggu ya teman-teman, tolong komen ya. Ikan lele di Indonesia kalau kita bikin lele farm itu berapa minggu ya bisa dijual, kan enak kan kalau ikan lele yang itu. Kalau di sini lelenya itu harus benar-benar lele yang sudah dewasa baru boleh diambil. Sekalipun kita sudah pancing, tapi kalau dapatnya lele kecil harus dilepas kembali ke dalam air. Jadi biarkan lele itu tumbuh dewasa baru kita bisa pancing dan konsumsi. Jadi di Amerika teman-teman itu
banyak tempat pancing, tempat-tempat piknik, tapi tidak digabungkan. Jadi pikniknya beda, pancingnya juga, lokasinya beda. Kemudian ada mereka sediakan tempat bakar-bakar ikan, tempat bakar-bakar daging. Tuh, kalau yang tempat-tempat bakar-bakar daging tuh di sini ada meja, kita duduk itu ada meja-meja di sana. Itu, nah ada tempat-tempat bakar daging. Kalau tempat yang rumah yang itu, biasanya orang kadang-kadang merayakan ulang tahun, mereka datang mau piknik bareng keluarga, makan bakar-bakar, yaitu ada meja-meja panjang di sana. Kalau yang cuman meja-meja yang bangku-bangku yang biasa itu bakar-bakar ikannya itu sudah disediakan seperti ini, teman-teman. Kemudian di sana tuh lihat tuh banyak karavan. Nah, itu tempat orang piknik, camping lebih dari 1 hari. Jadi tuh di sepanjang, jadi sekarang lagi musim summer, orang-orang piknik. Nanti kalau mereka misalnya bawa perahu mau pancing, nanti mereka bisa cari lokasi pancingnya. Jadi bukan berarti kita parkir mobil kita di sini terus kita pancing di sini, tidak, ada lokasi lain untuk pancing yang tidak jauh-jauh dari sini. Nanti sebentar kita coba mampir ke lokasi pancing. Nah, jadi begitu teman-teman, di Amerika itu semuanya kita hidup itu kebanyakan di atas aturan, dan aturan itu sudah disahkan. Kalau kita langgar itu tidak murah penaltinya, tidak murah denda. Sorry, dendanya itu mahal. Jadi orang-orang tidak melanggar aturan. Juga demi kelestarian ikan, kelestarian alam dan sebagainya, demi perkembangbiakan ikan. Dan just start we talking about healthy lifestyle of the animal, fish and everything. Pemerintah membuat aturan pemerintah seperti itu. Jadi di sini juga misalnya kita camping, memang di karavan-karavan, mobil-mobil karavan itu sudah ada kamar mandi dalam semua, tapi mereka juga menyediakan tempat mandi umum, WC umum, tempat sampah di mana-mana. Jadi tidak ada gelas-gelas aqua atau apapun yang bertebaran di mana-mana. Kemudian juga di tempat piknik di Amerika Serikat ini dilarang, kita tidak boleh menjual seperti jajan, tidak ada. Jadi itu benar-benar dilarang untuk menjual barang-barang seperti itu. Itu nanti lokasinya tersendiri, waktunya tersendiri, tapi tidak di semua tempat kita bisa seperti itu. Ya, sambil duduk-duduk saya menjelaskan kepada teman-teman bagaimana keadaan di Amerika, bagaimana aturannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa kita pakai di sana. Yang positif silakan diambil, yang negatif silakan dibuang. Jadi saya cuma ngobrol-ngobrol, cerita tentang keadaan di Amerika Serikat. Nah, kebetulan saya duduk di pinggir danau. Saya lihat ada orang banyak yang bawa perahunya sepanjang jalan. Tadi saya bawa mobil dan ada ketemu orang-orang di jalan bawa perahu menuju tempat pancing. Jadi saya ngomong dulu tentang bagaimana ya pancing di sini. Tidak semua tempat di sini kita boleh pancing. Kemudian untuk menjual ikan juga itu ada persyaratannya. Misalnya kita harus benar-benar higienis dan memang diakui bahwa memang ikan itu layak dikonsumsi oleh manusia dan juga bebas dari polusi dan sebagainya. Jadi karena itulah lokasi pancing itu harus ditentukan oleh pemerintah. Dan itu sudah ada ikan-ikannya di sana, dan kita tinggal hanya mengikuti aturannya. Yang kecil jangan diambil, yang masih bayi, yang masih baby itu jangan diambil, dan jenis-jenis ikan dan jumlah ikan. Misalnya kalau sudah di dalam surat pancing itu kamu hanya bisa
memancing misalnya 5 ekor, jangan bikin 6, kalau kena tangkap bisa bahaya. Masalahnya dendanya bisa lebih dari 5 ekor tadi. Jadi kita tidak tahu, nanti kita dibawa ke pengadilan di sidang ya. Masalah yang menurut kita itu tidak masalah di Indonesia, di sini sangat diatur oleh aturan pemerintah. Dan I think this is opposite to the other ways. Masalah di Indonesia yang kita pikir tidak ada masalah, di sini diatur oleh undang-undang dan aturan. Dan masalah di sini yang mereka pikir tidak ada masalah, di negara kita bisa saja itu masalah. Jadi beda tempat, beda aturan, tinggal di mana kita tinggal, kita mengikuti aturan yang ada. Saya suka mengikuti aturan yang ada. Saya pikir saya orang Indonesia, jangan melanggar aturan di sini, karena bagaimanapun nama negara kita terbawa-bawa kalau kita melanggar aturan ya teman-teman. Karena ada tempat-tempat tertentu yang mereka sudah bilang kalau Indonesia bawa mobil, itu bukan di sini teman-teman. Ada tempat-tempat lokasi orang Indonesia tinggal itu. Setiap kali orang Indonesia itu kadang-kadang suka melanggar aturan itu banyak ya. Tapi ingat, kadang-kadang itu sudah image. Jadi kalau kita bawa mobil misalnya kita langgar aturan, itu pasti orang Indonesia, atau itu pasti orang ini, pasti orang itu. Jadi saya tidak mau melanggar aturan di sini. Kita kan sebagai tamu, jadi kita harus menghargai tuan rumah di mana kita tinggal. Jadi seperti itu. Nanti sebentar saya dan mama pulang. Kita mau jalan-jalan sekalian lihat-lihat lokasi. Di sini ada seperti storage, garasi lah kita orang Indonesia. Kalau bilang garasi terapung. Jadi bisa simpan perahu di dalam garasi terapung itu. Nanti kalau dibayarnya per bulan atau per tahun. Jadi kalau mereka mau datang, mereka ambil kuncinya, ambil perahunya, mereka pergi pancing bisa. Dan juga ada penginapan terapung di sini yang kadang-kadang orang nginap di sini seperti homestay. Di sebelah sana ada. Jadi mereka bisa nginap di sini. Tapi penginapan terapung itu juga aturannya sangat ketat. Misalnya air kotor, cuci piring atau apa tidak boleh dibuang sembarangan langsung ke dalam danau. Mereka punya tangki-tangki penampungan. Jadi setiap sudah penuh ada mobil khusus yang mereka bayar untuk datang sedot air-air kotor, termasuk kamar air di toilet. Jadi itu diperiksa rutin oleh pemerintah. Jadi airnya tuh kalau biru-biru, tidak ada biru ke kuning-kuningan, ada ke hijau-hijauan, tidak ada. Jadi benar-benar airnya bersih, karena ini juga merupakan satu pasokan air minum. Kebersihannya dan kesehatannya semuanya terjaga, tidak bisa sembarangan beraktivitas di luar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Ada aturan pemerintah daerah, kayak Indonesia lah, ada aturan pemerintah daerah, ada aturan pemerintah pusat. Jadi mereka ada state government dan ada juga federal government. Jadi kalau di lokasi-lokasi seperti ini biasanya di bawah naungan state government. Nanti kalau dari state government baru bisa ke federal government. Jadi teman-teman, di tempat seperti ini biasanya setiap tahun tuh diadakan beberapa kali festival atau lomba pancing. Nah, lomba pancing itu biasanya dihadiri oleh pemerintah setempat. Kadang-kadang mereka mendapatkan ikan yang besar, dan itu biasanya diposting, bikin poster dan segala macam ya. Tapi tetap masih di bawah naungan aturan state government. So that's it. Dan kita akan jalan-jalan nanti, lihat-lihat lokasi ini. Teman-teman bisa lihat bagaimana keadaannya. Semoga teman-teman suka ya. Ikuti terus sampai selesai video ini, karena kita masih ke tempat-tempat untuk jalan-jalan. Nah teman-teman, ini sebagian dari pemandangan danaunya. Itu ada speedboatnya di sana. Orang lagi rekreasi. Kemudian ada orang berenang dan piknik di sebelah sana. Itu di meja-meja rame.
Dan juga di sebelah sana itu ada orang camping. Jadi seperti itu keadaannya. Nah, mereka biasa tarik perahu pakai itu, trailer yang panjang di belakang mobil ini misalnya ya. Biasanya orang-orang itu rekreasi di sini liburan-liburan musim panas seperti ini atau menjelang hari raya Thanksgiving. Kalau Natal itu sudah terlalu dingin. Jadi kebanyakan mereka tidak di tempat-tempat terbuka seperti ini. Airnya bersih teman-teman. Dia biru jernih seperti laut. Karena airnya ini juga dijadikan sebagai air minum untuk penduduk setempat yang berlokasi di seputar danau ini. Tuh. Jadi kita yang piknik, yang berkunjung ke sini itu harus mengikuti aturan. Tidak ada sampah di mana-mana kan teman-teman, bersih. Nah, ada tempat-tempat sampah yang mereka harus buang-buang sampah. Di Amerika ini memang susah cari lautan. Cari air laut itu sulit di tempat-tempat tertentu kayak di San Diego, Los Angeles, or some part of Texas. Tapi kalau danau itu banyak, di mana-mana ada danau di Amerika. Ini danau, percaya atau tidak, ini danau-danau buatan. Jadi mereka bisa membuat danau yang besarnya seperti laut. Ini ada meja piknik di sini. Anginnya sejuk. Itu ada meja, ada tempat bakar-bakar di sana. Sudah disediakan. Jadi bagaimana mereka bisa menyediakan fasilitas seperti ini? Dari pajak yang kita bayar. Dari pajak yang kita bayar, mereka membangun tempat-tempat pariwisata. Ini di danau tapi ada, ini saya zoom ya, saya zoom itu kayaknya beberapa keluarga tuh. Tuh lihat tuh. Ya, saya dan mama sudah keluar dari tadi pulang gereja. Jadi nanti kita mau balik ke rumah, sudah teman-teman capek. Tapi sebelumnya kita mau putar-putar sebentar dengan mobil supaya teman-teman bisa melihat keadaan di sekeliling tempat ini ya. Cuman di sekitar sini, tidak jauh-jauh. Itu ada apa? Ada angsa. Ini orang-orang camping. Biasanya keluarga-keluarga.
Oh, itu ada tenda. Camping pakai tenda juga. Ada nona-nona, ada kakak-kakak nona. Mau kemana kakak nona? Ada kakak-kakak nona. Ada apakah di sana, teman-teman? Ada orang piknik. Di sini lokasi piknik. Banyak mobil parkir juga di sebelah sini. Ini another section. Atau mungkin mereka parkir di sini tapi pergi pancing, makanya tidak ada orang di situ, hanya mobil.
tempat ini kantor untuk bayar. Kalau mau camping bayarnya di sini tuh. Nih, rumah itu yang itu. Mau booking, mau bayar di sini. Ada yang baru datang bayar dan baru dapat izin. Kita berdesak-desakan di sini, teman-teman. Kita sangat berdesak-desakan di sini. Itu yang di sana, yang di dalam danau, itu bangunan yang di dalam danau, kelihatan ya enggak? Yang itu kecil itu tempat garasi yang tadi, tempat apa orang simpan perahu. Jadi mereka sewa per bulan. Biasanya mereka tinggal agak jauh dari sini, jadi perahunya disimpan di situ. Jadi kalau pas liburan bisa hanya datang pakai mobil, perahunya sudah ada di situ. Bisa bayar per bulan, bisa bayar per tahun, tergantung kontraknya. Itu do not enter, jadi kita tidak boleh masuk ke sana. Tapi itu apa, homestay terapung di sana. Jadi mobil tidak bisa ke sana. I'm sorry. Takutnya nanti kita kena tilang polisi. Tak boleh lah, kita melanggar aturan. Do not enter. Do not enter. It's mean you can't go there. So teman-teman, demikian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman suka. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Sampai jumpa di vlog saya yang berikutnya. Thank you for watching. God bless you. Bye.